mengatur secara tertulis ya, walaupun prakteknya mungkin ada diskriminasi, tapi secara tertulis hukum kita itu menyamakan antara status para petani dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Sakitri dan Bang Saiful Ihsan. Hari ini kita akan membincang buku Jejak Langkah, ya, buku ketiga dari Tetralogi Buruh yang Pramoedya Anantatur. Ya, buku pertamanya Bumi Manusia, yang kedua itu Anak Semua Bangsa. Dan Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa itu sudah kami bincang. Teman-teman bisa cari bincang buku Bumi Manusia atau bincang buku Anak Semua Bangsa. Hari ini kita akan membincang Jejak Langkah, ya, lanjutan dari Anak Semua Bangsa, ya, karya fenomenal dari Eyang Pram. Tapi sebelum itu teman-teman, kami ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum subscribe ke channel kami, boleh tekan tombol subscribe-nya sekarang, dan like-nya juga. Jangan lupa komen kalau ada kritik, saran, ataupun rekomendasi buku yang harus kami bincang. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bang Ipul untuk membincang buku ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jejak Langkah merupakan seri ketiga dari Tetralogi Pulau Buruh. Ya, jadi ini ada 4 seri. Ini seri ketiga dari karya-karya Pramoedya Anantatur waktu di Pulau Buruh. Ya, dia dibuang ya karena aktivitas kepenulisan, tulisan-tulisannya yang kritis termasuk dalam roman sejarah ini, sehingga dia dibuang di Pulau Buruh dan dia bercerita secara lisan kepada para tahanan di sana, dan kemudian itu yang akan membantunya untuk mencatatkan kisah-kisah itu hingga nanti tersusun menjadi 4 seri buku ini. Nah, di Bumi Manusia, Pram bercerita tentang hukum pribumi dan keberadaan kaum pribumi, ya, bangsa Eropa atau Belanda asli, Belanda campuran dengan Indonesia, Belanda campuran dengan pribumi atau Indo, dan pribumi sendiri ya, asli di penduduk lokal di Nusantara ini ya, di Hindia waktu itu, belum Indonesia namanya. Nah, kemudian keluar filmnya ya, yang digarap oleh Hanung Bramantyo. Kemudian yang kedua adalah Anak Semua Bangsa, di mana Minke ya, aktivitas menulisnya di koran-koran semakin banyak ya, semakin banyak, tetapi dia di situ sudah mulai mengenal bangsanya, bahasa pribumi ya, dan dia juga mulai melirik bahasa pribumi untuk dituliskan ke koran-koran supaya tulisannya bisa dibaca oleh kaum sendiri. Bahasa Melayu ya, bahasa Melayu. Nah, sementara di Bumi Manusia pertama, di Bumi Manusia yang seri pertama itu, Minke menuliskan gagasan-gagasannya dalam bentuk Belanda. Ya, pikirnya bahwa gagasannya dia dibaca oleh orang-orang luar bahwa pribumi ada loh yang berpikiran seperti ini ya. Dan kemudian dia berharap bangsa Belanda atau Eropa bisa mengerti dengan pikiran-pikiran orang pribumi dan mereka tidak menindas atau melepaskan penjajahan mereka atas bangsa pribumi, seperti itu. Nah, namun yang di seri Jejak Langkah ini ya, Jejak Langkah, disinilah Pram bercerita tentang awal gerakan kebangkitan nasional. Gerakan kebangkitan nasional yaitu gerakan yang ditopang oleh organisasi ya, organisasi pribumi, karena pribumi ini adalah kekuatan yang terserak ya, tidak seperti bangsa Tionghoa yang ada di Hindia, tidak seperti bangsa Arab yang pada saat itu sudah memiliki organisasi ya. Dan ini juga tidak lepas dari propaganda seorang dokter ya, dokter yang sudah melanglang buana bertemu dengan beberapa pegiat organisasi, dan dia melihat bahwa organisasi itu bisa membuat kekuatan bagi pribumi. Nah, sebenarnya misi penjajahan Eropa ke pribumi itu adalah mengembangkan bangsa dunia ketiga, akan tetapi pada prakteknya terjadi diskriminasi antara lain ras dan hukum ya. Ya, seperti itu. Nah, maka bangsa Tionghoa, bangsa Arab yang di Hindia
itu bisa maju karena adanya organisasi. Dan kemudian Mingke di seri ini ya kisah Pram, yaitu dia mendirikan sebuah pers ya, media yang kemudian dinamakan Medan Priai yang terbit secara mingguan, dan kemudian dia juga mendirikan organisasi Syarikat Dagang Islam. Medan Priai koran pertama. Iya, koran pertama. Nah, sebelum Syarikat Dagang Islam, ya, sebelum Syarikat Dagang Islam dia mendirikan Syarikat Priai ya. Yaitu karena menurutnya orang-orang priai inilah ya yang bisa memajukan Hindia ya, karena orang-orang priai adalah orang-orang yang mampu bersekolah. Nah, tetapi pada prakteknya priai juga punya mental yang penghisap ya, punya mental yang menindas. Akhirnya syarikat priai tidak berjalan karena tidak punya ideologi. Tidak punya ideologi karena dia hanya kumpulan dari orang-orang priai saja yang membesarkan namanya dan sebagainya. Nah, kemudian dia mendirikan Syarikat Dagang Islam ya. Pada saat itu juga berdiri namanya Budi Utomo yang menghimpun orang-orang Jawa ya, orang-orang Jawa, tapi Mingke ini maunya karena Hindia adalah tanah yang dihuni oleh bangsa ganda yang bukan cuma orang Jawa saja, tapi ada Melayu, ada Tionghoa dan ada Arab. Tetapi dia mengikat semua itu dengan identitas Islam karena bangsa Hindia pribumi itu adalah Islam ya, rata-rata Islam. Dan dia melihat bahwa atas dasar saran dari seorang teman, kenapa dia mengatakan Syarikat Dagang Islam ya, atau Syarikat Dagang Islamiyah, karena para pedagang adalah suatu kelompok masyarakat yang bebas ya, bebas mencari uang ya, tidak dikendalikan oleh kekuatan manapun. Mereka bebas mengumpulkan modal dan bebas melakukan apa saja ya, karena mereka bisa mencari penghidupan mereka sendiri lewat berdagang. Nah, kan tetapi bukan tanpa kendala ya, praktek-praktek perdagangan monopoli juga ternyata tidak bisa terhindarkan di antara kalangan pedagang. Antara lain bangsa-bangsa Arab ya, yang pada saat itu di satu daerah ya, itu ternyata saling bersaing dengan pedagang pribumi setempat, padahal sama-sama adalah anggota SDI, sama-sama adalah anggota Syarikat Dagang Islam ya. Kemudian muncul problem baru di mana petani-petani ya, para petani atau para kaum buruh itu harus menuntut hak-haknya ya kepada pabrik gula ya, yang pada saat itu sudah menjadi industri raksasa ya, menjadi perusahaan raksasa yang dimana masyarakat pribumi menggantungkan nasibnya. Sehingga oleh Mingke ya, maka perjuangan SDI dan perjuangan Medan Priai harus menolong masyarakat petani ya. Ya, karena ada penurunan sewa tanah ya bagi para petani yang disewa tanahnya oleh pabrik gula. Ketika sewa tanah turun, maka penghasilan para petani dari bayar pajaknya pabrik itu semakin berkurang dan masyarakat semakin melarat ya. Padahal penghasilan pabrik gula semakin meningkat. Nah, inilah yang mencoba dilawan oleh Mingke. Dia terbitkan tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Ya, hasil dari pengaduan masyarakat atas itu. Jadi pembelaannya terhadap para petani dan para buruh ya. Tapi ya kalangan anggota SDI ini kebanyakan yang tidak setuju, dan akhirnya SDI pecah dua. Menurut yang tidak setuju mengatakan bahwa perjuangan Mingke ini adalah konyol ya, konyol karena petani itu kata mereka bukan golongan kita, mereka itu golongan sendiri. Dalam sejarah memang mereka berada di bawah ya, pedagang priai ada di atas, pemimpin ya. Kemudian bagi Syarikat Dagang Islam versinya Mingke itu dia mengatakan yang tidak setuju adalah tidak peka ya, tak berguna ya, kita berhimpun tapi tidak melakukan perjuangan apa-apa, tidak ada yang diperjuangkan. Nah, sekalipun petani itu bukan golongan pedagang ya, menurut
mereka, tapi dia adalah warga pribumi yang harus diperjuangkan seperti itu. Dan pada akhirnya si Minke ya harus dibuang harus dibuang pada akhirnya karena dia aktivitas korannya ya yang dari mingguan berubah menjadi harian itu sulit terkontrol karena dia harus melepasnya, dan memang harus begitu ya, ketika industri pers ya harus dilepas dari seorang pemimpinnya kepada anggotanya, itu anggotanya harus dibuat mandiri. Dan kemudian berita-berita belakangan tidak terkontrol, dan akhirnya muncullah berita-berita yang tidak diinginkan yang terlalu keras ya, yang Terhadap harusnya pemerintah. ya terhadap pemerintah, yang harusnya Minke sebagai pemimpin redaktur ya, pemimpin redaksi, itu harus menyeleksi berita-berita yang ditulis oleh anggota-anggotanya, tetapi karena anggotanya sudah menjalankan sendiri maka tidak bisa terkontrol. Dan akhirnya ya Minke harus dijemput oleh polisi militer, oleh militer Belanda ya, polisi Belanda, dengan tidak menggunakan alas kaki karena sendalnya hilang entah kemana. Jadi seperti itulah ya, jadi Medan Priai ditutup. Jadi ini adalah roman yang bercerita tentang, seri ini bercerita tentang bagaimana kebangkitan pers nasional ya, yang di sini dilakoni oleh tokoh Minke yang itu kita duga sebagai Tirto Adi Suryo ya, berdasarkan sejarah pendiri Medan Priai adalah Tirto Adi Suryo, tapi di sini ditulis dalam tokoh Minke. Nah, seperti itu. Dan inilah cikal bakal nanti SDI ini, Syarikat Dagang Islam, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Syarikat Islam ya. Sebelum ada NU dan Muhammadiyah berdiri namanya Syarikat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Namun sebelum itu organisasi ini bernama Syarikat Dagang Islam. Nah, buku ini sendiri yang oleh Pram ya, dalam beberapa videonya ya, dia mengatakan bahwa tetralogi Perahu Buru adalah ditulis agar bangsa belakangan itu mengerti dan memahami perjuangan bangsa terdahulu ya, pendahulu kita ya, bagaimana kita mengenal pergerakan mereka untuk merebut kemerdekaan ya. Kemerdekaan itu bukan cuma sekedar perang bambu runcing, tidak. Datang Belanda lalu kita perangi dengan golok, dengan bambu runcing, dengan senjata yang dirampas, bukan cuma itu ya. Ya, penjajahan itu adalah proses politik yang kompleks ya, yang lengkap. Jadi di sana bukan cuma soal perang-perangan, tapi di sana ada percaturan politik. Ya, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang ya, bedanya sekarang itu hukum berlaku tertulis bagi setiap warga negara kita ini setara. Kalau dulu ada pembedaan antara orang Eropa dengan orang pribumi. Nah itu. Tapi kalau praktek-prakteknya sama. Itu saja. Misalnya di buku sini diangkat, diberitahukan bagaimana orang pribumi yang juga dibagi kelas-kelas. Ya, yang ada pribumi yang bangsawan. Ya. Ada yang kaum petani itu. Jadi kaum petani itu bahkan oleh orang pribumi sendiri yang misalnya jadi patih atau jadi bupati dan anak-anaknya. Ya. Nah, itu pasti menganggap orang-orang yang kaum petani ini kaum rendahan, itu bahkan orang pribumi sendiri punya. Nah, itulah perjuangan Minke ya, untuk bagaimana priai dengan petani, pedagang dengan petani itu bisa memiliki kesadaran bangsa bersama bahwa tanah mereka ini dikuasai oleh orang Eropa, dan itu sangat merugikan. Tetapi oleh keadaan yang diceritakan Minke pada saat itu, bahwa jangankan Eropa terhadap pribumi ya, pribumi antar pribumi juga saling ini ya, saling menindas ya, karena utamanya karena perbedaan kasta tadi ya. Kemudian sejarah juga berdasarkan dongeng-dongeng, memang ya mereka percaya bahwa orang-orang petani itu memang takdirnya sudah rendah dengan tanah pasti rendah. Nah, makanya itu ya, hingga sekarang bersyukurlah kita yang hidup sekarang bahwa undang-undang negara kita mengatur secara tertulis ya, walaupun prakteknya mungkin ada diskriminasi, tapi secara tertulis hukum kita itu menyamakan antara status para petani dan orang-orang yang lain ya, pegawai
Petani juga ada undang-undangnya, ya, agraria. Walaupun pedagang juga ada undang-undangnya dan sebagainya. Jadi tidak ada diskriminasi seperti itu. Nah, ini kemerdekaan seperti ini tidak diperjuangkan hanya dengan senjata bambu runcing, tapi juga pemikiran yang mendalam. Ya, membangun kesadaran masyarakat dengan pers itu ya, tinta. Jadi ya, Pramudia Anantatur melalui seri ketiga ini, seri tetralogi Pulau Buru, yaitu Jejak Langkah, itu mengangkat bagaimana pers ya membuka mata dunia, membuka mata pribumi, dan sangat berpengaruh ya sangat berpengaruh terhadap bangkitnya pergerakan nasional. Ya, antara lain karena adanya Budi Utomo, ya. Bahkan orang-orang dari Budi Utomo saja datang mengirimkan tulisan untuk dimuat di Medan Priai, ya, seperti itu. Ya, jadi ini buku ini tebalnya 730 halaman. Ya. Menamatkan buku ini kalau kita rutin ya tidak lari ya, 1 minggu 2 minggu boleh. Tapi kalau agak santai ya bisa 1 bulan. Tapi ini wajib ya, harus ya, setelah Bumi Manusia, Anak Sebuah Bangsa, dan masih awal dibaca saja sudah. Iya, masih awal dibaca kita awal disajikan dengan problem-problem bangsa yang begitu ya menyesakkan kita ya. Bagaimana kalau kita hidup di masa itu? Orang-orang yang serba instan sekarang ini kalau hidup di masa itu pasti iya langsung menyerah. Takut melihat orang Eropa pakai sepatu ya, kalau kita ya. Jadi seperti itu ya. Dia tidak lupa, dia juga mengangkat beberapa tokoh sejarah. Iya, di dalam buku yang ini. Yang dia sebut adalah gadis Jepara, dan itu kita duga sebagai Kartini. Ya, bagaimana Kartini hidup bersurat-suratan dengan dia juga ternyata. Ya, bukan kalau kita lihat baca versi Kartini yang asli, dia bersurat-suratan dengan kawannya di luar negeri ya. Dengan siapa lagi? Zeeuwendenes itu ya. Yang orang Belanda. Ya. Dengan sepasang suami istri Van Abendanon ya. Nah, ternyata juga bersurat-suratan dengan Mingke. Dan di sini Mingke juga memperistrikan seorang Tionghoa ya. Dan dia juga banyak belajar dari istrinya itu, tapi ikatan pernikahan mereka ini sangat aneh sekali, bebas ya, tidak ada keterkait, tidak seperti keluarga-keluarga sekarang yang penuh dengan aturan dan lain sebagainya. Dia membuat pernikahannya bebas, dan dari situ dia belajar. Nah, istri yang Tionghoa tadi ini dia bersurat-suratan dengan Kartini ya. Itu seperti itu. Hingga Kartini wafat, dan perkembangan wacana Kartini sehingga ada wacana pergantian gubernur jenderal dari Van Abendanon itu juga terekam dalam sini. Kemudian juga ada Dewi Sartika yang mendirikan sekolah untuk pribumi ya, sekolah perempuan. Ya, sekolah untuk perempuan. Nah, jadi Kartini yang terpingit di dalam keraton ya. Itu perjuangannya justru dijalankan oleh Dewi Sartika. Iya. Ya, dan di sini memang namanya disebutkan Dewi Sartika. Kalau Kartini disebut gadis Jepara. Tidak disebutkan namanya Kartini di sini. Nah, itulah ya, makanya dan kenapa ada Dr. Sutomo. Ada Dr. Sutomo. Ya, pendiri Budi Utomo. Cipto Mangunkusumo. Ya, sering kita baca di buku-buku sejarah. Sering kita baca di buku sejarah. Iya. Makanya itu harus dibaca. Itu barangkali yang kita dapat bincang dari saya. Recommended banget ini buku. Ini buku dari seluruh tetralogi Pulau Buru ini yang paling tebal, jadi harus sabar membacanya ya. Oke, itu saja yang dapat kita bincang. Saya ucapkan selamat membaca. Selamat membaca. Ya, jadi nanti setelah ini masih ada satu buku lagi, Rumah Kaca lanjutannya ini. Jadi semoga nanti kita bisa membincangnya lagi. Ya, kepada teman-teman, ini wajib sekali ya. Yang muda-muda terutama kalian harus baca, harus beli yang asli. Jangan beli buku yang bajakan. Jangan yang bajakan. Pokoknya harus cari yang asli di toko-toko buku terdekat di kota-kota teman-teman. Dan wajib dibaca. Teman-teman harus baca ini bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu kita sampai kita bisa sekarang ini, bisa enak-enak sekarang ini. Oke, sampai ketemu di bincang buku kami yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, kalau mau tekan tanda loncengnya juga, dan like-nya juga, komen kalau misalnya ada kritik, saran atau sanggahan, atau mungkin rekomendasi buku yang harus kami bincang. Kami ucapkan selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.